kita jumpa lagi di channel Nyok Kita Belajar. Nyok nyok nyok. Nah, kali ini kakak mau ngebahas nih tentang bangun ruang dimensi 3. Langsung aja deh. Yang pertama, kita ngebahas teori garis tegak lurus dengan bidang. Ini krusial banget nih. Kalau kamu itu nggak paham di bagian teori ini, kamu bakalan kesulitan ngerjain soal jarak dari titik ke garis, dari titik ke bidang. Agak kesulitan kalau kamu itu nggak paham di teori ini. Makanya nih, ya, pahami banget. Jadi teorinya gini nih. Jika garis G tegak lurus dengan bidang V, maka garis G juga tegak lurus dengan semua garis yang ada di bidang V. Ini ilustrasinya ya. Ini ada garis G, ini ada garis G tegak lurus, nih tegak lurus sama bidang V. Ya, kalau garis G tegak lurus sama bidang V dan garis H dan L ini ada di bidang V, ya maka kesimpulannya G itu tegak lurus sama si H dan G ini tegak lurus sama si L. Gitu ya. Nih ingat nih ya, G tegak lurus H dan G tegak lurus L. Contoh deh ya. Contoh nih di kubus A B C D E F G H. Coba kita lihat ya. Ini ada garis AY nih. Ada garis AY tegak lurus sama bidang BD HF. AY tegak lurus kan sama bidang BDHF ya. Ini tegak lurus nih ya. Jadi AY tegak lurus dengan YF. Kenapa? Karena YF ini ada di bidang BDHF ya. Jadi AY tegak lurus sama YF, tegak lurus juga sama YS, tegak lurus juga sama si BF. Jadi AY tegak lurus sama si BF. Walaupun nggak motong, tapi tetap tegak lurus. Contoh lagi nih, AY tegak lurus sama YQ. Itu. Jadi AY tegak lurus sama YQ ya. Kenapa sih? Karena YQ ini ada di bidang BDHF. Gitu ya. Kamu harus pahami. Pokoknya kalau ada garis tegak lurus sama bidang, maka garis itu akan tegak lurus dengan semua garis yang ada di bidang itu gitu. Dah, tuh teori pertama. Mantap. Sekarang kakak mau ngebahas jarak dari titik ke titik ya. Tetap ada di kubus A B C D E F G H. Nih yang pertama, diagonal bidang. Diagonal bidang itu garis miring yang terletak di bidang. Nah, contohnya misalkan AC, BD, terus BG, FC, garis miring kan yang terletak di bidang FC. Terus AH, EB, ED, dan lain-lainnya. Ya, diagonal bidang ini rumusnya A akar 2. Terus yang kedua, diagonal ruang. Diagonal ruang itu contohnya melewati ruangan ya. Jadi ada titik A, nih titik A, melewatin ruangan jauh. Set, sur. Nah, terus dari B ke H, BH, jangan BHD nih, HB, 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 set. Nah, melewati ruangan kan. Terus DF, DF, DF. Ini berimpit lagi nih ya. DF nih. DF. Set. Tuh, melewati ruangan. Terus ini CE ya. CE juga diagonal ruang nih. Pokoknya melewati ruangan. Lah rumusnya A akar 3. Ingat kalau diagonal bidang itu akar 2. Tapi kalau diagonal ruang itu akar 3. Tuh, kudu diingat. Yang ketiga, rumus cepetnya nih, mantep nih. AKI. A ke Q, diagonal bidang ya, termasuk di dalam bidang. Jadi dari A ke depan garisnya kan BF, tengah-tengahnya di Q. Di AKI
CQ juga bisa nih, dari C ke Q. Terus BP juga bisa nih, BP dari B ke P, atau dari P ke F ya, atau BR nih, B ke R. Pokoknya di depan sisinya, cuma di tengah-tengahnya. Aku punya rumus cepet nih. Rumus cepetnya setengah A akar 5. Jadi kalau misalkan A nya 2, tinggal cemplungin aja ke sini nih. Setengah dikali 2, 1, jadi akar 5. Ya, nilai A nya tinggal cemplungin ke sini. Yang keempat rumusnya A. Contoh AR. Ya, kakak punya rumus lagi AR dari A ke R. Jadi ada titik melewati ruangan tapi agak jauh nih. Streng, treng, 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 deng, dung di sini nih. Nah, jadi AR, ER, sekarang ER nih. ER jauh ke depan, treng, 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 dung nih. Ya, jauh. Terus BS dari B jauh ke sini. Terus FS ke sini dan lain-lain. Rumusnya 3/2A. Ya, jadi kalau seandainya kamu pakai mau pakai cara yang Pitagoras, contohnya misalkan DQ D. Dari D ke Q, itu kan kamu harus mencari DB-nya dulu. DB itu kan A akar 2 ya. Nah, nanti A akar 2-nya dikuadratin ditambah dengan BQ A kuadrat. Nah, ujung-ujungnya bakalan dapat kok 3/2A gitu. Nah, yang kelima, contohnya misalkan AX. Jadi ada A jauh ke sini ke titik X. X itu pertengahan antara EG dengan HF. AX, BX ya, BX. Terus CX juga bisa. CX, DX juga bisa nih. DX atau FY, HY, GY sama EY. Rumusnya itu setengah A akar 6 gitu ya. Nah, rumus-rumus ini sebenarnya bisa menggunakan manual. Cuma pakai rumus Pitagoras. Insya Allah kamu hatam deh. Kakak ngasih rumus-rumus cepet ini nih. Ini penting parah nih untuk ngerjain soal titik ke garis, titik ke bidang. Nah, bonus rumus yang keenam. Nih, jadi ada segitiga sama sisi. Kudu segitiga sama sisi. Ini A, ini A, ini A. Gimana sih Kak cara mencari T-nya? Nah, untuk mencari T-nya itu kan rumusnya kan gini sebenarnya. T sama dengan akar A kuadrat dikurang setengah A kuadrat. Gitu, dijembrengin. Nah, ujung-ujungnya dapat ini deh rumusnya nih. Langsung jadi aja ya. Nah, ini. Jadi kalau seandainya A-nya 2, tinggal cemplungin ke sini. A-nya ganti sama 2, setengah kali 2 1. Jadi T-nya sama dengan akar 3. Nah, gitu ya. Ini adalah rumus-rumus dasar yang insya Allah membantu untuk mencari jarak. Kita cari jarak dari titik ke garis ya. Ada 4 tipe. Nih kakak karang sendiri. Insya Allah kagak ada di channel-channel lain ya. Nah, jadi tipe yang pertama, oh iya tetap dikubus ya, tetap dikubus. Yang pertama, jarak titik C ke FH. Jadi C-nya ini, FH-nya yang ini nih, FH diagonal bidang. Ini kan miring kayak gini, cuma kalau kakak cara ngerjainnya, FH si garisnya tetap di bawah, ada di bawah. C-nya di atas, nih C-nya di atas. Pertanyaannya, jarak dari C ke FH tuh yang mana Kak? Ini jatohin dulu ke bawah, jatohin. Ini kudu tegak lurus ya. Kudu tegak lurus berarti garisin D inilah jarak dari titik C ke FH. Ya udah, nih kakak garis-garisin, ini digarisin. Setelah itu cari angka-angkanya. CF diagonal bidang, CH diagonal bidang, sedangkan FH diagonal bidang juga. Diagonal bidang tadi apa ya rumusnya? Diagonal bidang itu rumusnya A akar 2. Ini diagonal bidang nih.
tinggal cemplungin 2 ke sini, jadi 2 akar 2. 2 akar 2, 2 akar 2. Kamu lihat, ini segitiga sama sisi kan? Tipe yang pertama itu pokoknya wajib segitiga sama sisi. Tapi kalaupun juga nggak segitiga sama sisi, paling enggak kakinya kudu sama deh, ini sama ininya ya. Kakinya kudu sama, baru bisa menggunakan rumus Pitagoras yang ini. Ya udah, ini kakak belah, dibelah begini. Jadi untuk mencari nilai D-nya itu sama dengan akar 2 akar 2 dikuadratin dikurang akar 2 dikuadratin. 2 kuadrat 4, akar 2 kuadrat 2 dikali 4 8 dikurang akar 2 kuadrat 2. Ini akarin berarti akar 6 gitu ya. Ini tipe yang pertama. Tipe yang kedua, jarak titik C ke AR. C ke AR. Ya udah, AR-nya mah tetap di bawah. Kakak tetap istiqomah ya. Walaupun AR-nya itu nulisnya miring kayak gini, AR kan miring nih kayak gini. Kakak mah nulisnya di bawah garisnya itu. C-nya tetap di atas. Jadi jarak dari titik C ke AR nih jatohin dulu nih, jatohin ke sini. Ini jatohin, ini harus tegak lurus, jatuhnya harus tegak lurus. Berarti jarak dari titik C ke AR itu yang D ini nih, garis yang merah gitu ya. Ya udah, kakak tarik garis ke sini, ini tarik garis ke sini ya. Oh iya, tipe yang kedua ini kudu dicari dulu nih, ini tuh tegak lurus nggak sih kak? Gitu. Tapi jangan sok tahu ya, kamu itu asal dimisalin ini tegak lurus aja. Kita harus uji dulu nih, AC sama CR tegak lurus nggak? Tadi ingat tuh ya, teori garis tegak lurus sama bidang. Jadi kalau seandainya ada garis RC tegak lurus sama bidang ABCD, ini garis RC tegak lurus sama bidang bawah kan gitu. Kalau kagak tegak lurus ya agak mencong sedikit gitu. Ini mah tegak lurus yang bawahnya gitu. Jadi RC tegak lurus sama bidang ABCD, sedangkan AC itu ada di bidang ABCD. Ya berarti RC tegak lurus sama si AC itu. RC juga tegak lurus sama si BD ya, walaupun nggak berpotongan, tapi RC tegak lurus sama BD karena BD itu ada di bidang ABCD. Ya udah kakak mau nyari angka-angkanya nih. CA ini adalah diagonal bidang ya, rumusnya 2 akar 2 nih, langsung jadi aja nih. Sedangkan AR dari A ke R, tadi ingat rumusnya, AR itu ya rumusnya 3/2 dikali dengan 2, coret-coret jadi 3, nih taruh sini 3. Sedangkan CR itu setengahnya CG, berarti 1 ya. Ingat ya, tipe yang kedua ini harus dicek dulu nih, ini tegak lurus atau enggak. Kamu jangan agak so tahu ya, di sini tuh tegak lurus aja deh kak gitu, nggak boleh kayak gitu, harus dicek dulu pakai teorema yang tadi tuh, garis tegak lurus dengan bidang, maka garis itu akan tegak lurus dengan semua garis yang ada di bidang itu. Ya udah, kakak menggunakan rumus luas segitiga 1 sama dengan luas segitiga 2. Nih kalau kamu berdiri di sini, alasnya kan si AR, berarti setengah dikali 3 dikali dengan D. Nah, terus luas segitiga yang 2, kalau kamu berdirinya di sini, berarti alasnya si AC, 2 akar 2 dikali dengan tingginya 1. Coret, jadi sama tuh sama ini nih. Jadi 3 kali D sama dengan 2 akar 2 kali 1. Nah, D-nya sama dengan 2 akar 2 dikali 1 per 3-nya loncat ke sini. Jadi D-nya sama dengan 2/3 akar 2. Yang ketiga nih sekarang ya. Jadi contohnya jarak titik E ya. Jarak titik E ke GY. Mana E nih? E itu yang ini. Nih E nih.
ke GY. GY yang mana nih GY? Ini G, ini Y tuh. Ya, dari sini ke sini GY. Tetap ya, garis yang GY ini kakak tulisnya di bawah. GY tuh tulis di bawah, titik E-nya tetap di atas. Tuh istiqomah, titik itu tulis di atas, sedangkan garisnya datar aja nih, lurus di bawah. Ya udah, cari jaraknya yang mana sih kak? Tetap sama sama yang tadi, titik E jatohin ke sini. Di sini kan jatohnya. Ini kudu tegak lurus ya. Tarik garis yang warna merah. Jadi dari E ke YG ya berarti garis yang warna merah nih, D-nya nih ya. Berarti kita harus cari nilai D-nya. Cuma ini kakak tarik garis ke sini, EY. Ini ke sini EG, kita cari angka-angkanya. Ini akar 6 itu dapatnya dari mana sih kak? Dari E ke Y. Ingat tadi rumusnya apa? EY. EY itu kan rumusnya setengah A akar 6. Ingat tadi rumus seperti yang tadi. Ini cemplungin 2 ke sini, jadi setengah 2 akar 6, jadi akar 6. Taruh deh di sini akar 6. Sekarang EG. EG itu diagonal bidang. Ingat rumusnya diagonal bidang itu A akar 2. Berarti 2 akar 2. Sedangkan YG, YG mana nih? YG, kamu harus lihat. YG itu sama dengan EY. Jadi EY itu sama dengan YG. Nilainya akar 6. Tuh, ini akar 6 ya. Dah, setelah dicermati, diteliti-teliti, ini ada segitiga sama kaki nih. Ini akar 6, ini akar 6. Sedangkan alasnya si EG. Berarti dapat kan tingginya, ini yang warna biru nih T-nya. Nah, untuk mencari nilai T-nya itu sama dengan akar. Ini kakak belah dulu ya. Ini kakak belah dulu begini. Jadi untuk mencari T-nya sama dengan akar 6 dikuadratin dikurang dengan akar 2 dikuadratin. Akar 6 kuadrat 6, akar 2 kuadrat 2, 6 dikurang 2 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Ini kalau seandainya udah dapat nilai T-nya gampang nih. Kita pakai rumus luas segitiga 1 sama dengan luas segitiga 2. Kalau kamu berdiri di sini, maka setengah dikali alasnya si YG dikali dengan tingginya tuh si D. D sama dengan setengah. Terus ini berdirinya harus di sini ya. Ini berdiri di sini, alasnya si EG. Jadi setengah dikali EG dikali dengan T. Coret-coret, dapatlah tuh rumus YG dikali D sama dengan T dikali EG. D itu sama dengan T dikali EG per YG. Jadi dapat nih D-nya sama dengan T-nya tadi 2 dikali EG-nya. EG-nya 2 akar 2 per YG-nya. YG-nya akar 6. Ini coret-coret jadi akar 3 kan ya. Jadi 4 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Jadi D-nya sama dengan 4 per 3 akar 3. Itu tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga ciri-cirinya segitiga sama kaki. Cuma sama kakinya beda sama yang tipe pertama ya. Sama kakinya itu yang sama di sini sama di sini nih. Atau juga bisa ini sama sisi yang ini, bisa juga nih. Nih kalau contoh yang ini kan segitiganya itu begini ya. Tuh kakinya kudu sama ini. Atau bisa juga begini nih. Ini sama ini gitu. Kalau tipe pertama tadi gini kan, kakinya ini sama ini ya. Gitu. Kamu harus bisa bedain. Insya Allah nanti ada soal kamu bisa ngerjain kok. Ya, tipe yang ketiga itu cirinya kayak gini atau begini. Kalau tipe pertama itu kakinya kudu sama kayak gini. Nah, sekarang tipe yang keempat. Tipe yang keempat ini banyak soal-soal di SBMPTN nih, ya. Emang rada-rada sulit, cuma kita harus kerjain.
jarak titik A ke BS. Ini ada titik A, BS tuh mana ya? Ini BS. Ya, tetap BS-nya di bawah, titik A-nya di atas. Jatuhin titik A, jatuhnya di sini. Ini harus tegak lurus. Nah, jarak dari titik A ke BS nih si D ini, gitu. Ya udah, kakak tarik garis ke sini si AB, si AS, ini BS-nya. Kita cari nilai AB. AB-nya kan 2 tuh. Ya, kita misalkan sisinya itu 2. AS mana AS? AS itu sama dengan, tadi AS itu rumusnya apa sih? AS itu kan sama dengan setengah A akar 5. Cemplungin, A-nya sama 2, masukin ke sini, jadi setengah dikali 2 akar 5. Coret-coret jadi akar 5 tuh. Ya kan, AS-nya akar 5. Nah, sekarang BS. B ke S. Oh iya, BS itu 3/2A. 3/2 cemplungin 2 jadi sama dengan 3. Nih, tulis ini 3 ya. Nah, udah dapat angka-angkanya. Ini BAS, coba deh cek deh. BAS, BAS. Ini nggak tegak lurus. SA nggak tegak lurus sama yang bidang bawah. Orang miring gitu kan ya, miring kayak gini terus alasnya yang bawah. Itu namanya tegak miring, nggak tegak lurus gitu ya. Jadi ini nggak tegak lurus, jangan dipaksa-paksa ini tegak lurus masuk tipe yang kedua ya, jangan dipaksa masuk ke tipe kedua ya. Kalau seandainya emang ini nggak tegak lurus ya jangan tegak lurusin. Ya udah nih, ini segitiga sembarang coba. Ini segitiga sembarang nilainya 2, akar 5 sama 3. Gimana cara nyarinya nih? Nah, cara nyarinya kita harus pakai aturan cos. Ini kakak misalin aja ya, ini theta. Jadi cos theta itu rumusnya, kamu jangan hanya tahu cos theta itu rumusnya samping per miring. Ya, cos theta itu sama dengan samping per miring kalau segitiganya itu siku. Tuh, ini kan sembarang, Kak. Kalau sembarang pakai aturan cos. Cos theta itu sama dengan sisi yang mengapitnya. Sisi ngapitnya itu kan 2 sama 3. Berarti 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurang, ini kudu dikurang ya, sama sisi yang depannya dikuadratin, akar 5 kuadrat per 2 udah dari sononya, ini 2 udah dari sananya, dikali 2 sisi yang ngapitnya 2 sama 3 gitu. Ingat ya, aturan cos tuh kayak gini. Cos itu rumusnya sisi yang mengapit dikuadratin terus ditambah dikurang sisi yang depannya dikuadratin per 2 udah dari sononya, 2 dikali 3 nih, 2 kali 3. Nah, dihitung-hitung hasilnya 8/12 sama dengan dibagi 4 dibagi 4 2/3. Dapet deh cos tetanya 2/3. Ubah ke dalam bentuk sin. Kudu diubah ke dalam bentuk sin. Ingat kan? Nih, kalau cos tetanya 2/3, untuk mengkonversi dari cos ke sin harus menggunakan segitiga siku-siku. Theta ini samping, ini miring, berarti sampingnya 2, miringnya 3. Akar 5 tuh dapatnya dari akar 3 kuadrat ya. Akar 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat. 9 dikurang 4 itu akar 5. Jadi sin tetanya berapa, Kak? Ya, depan per miring. Depannya akar 5, miringnya 3 gitu. Ini dapat sin tetanya dari sini, dari cos theta. Nah, dari segitiga yang ini ya, dari segitiga yang ini sin theta kan sama dengan D/2. Tuh, D/2. Habis itu kawinin deh. Ini sama ini kawinin. Sin theta D/2, ini kawininnya ke sini ya. D/2 itu sama dengan akar 5/3. Nah, dapat nih, jadi nih kakak tulis di sini dapat, jadi D-nya sama dengan
2/3 akar 5 ya. Tipe yang keempat itu banyak keluar di SBMPTN Saintek Matematika IPA ya. Kamu harus sering latihan yang tipe-tipe keempat kayak gini nih ya. Buat lebih mantep lagi, kakak kasih latihan dari nomor 1 sampai nomor 6. Itu jarak dari titik ke garis. Kita pakai 4 tipe yang tadi ya, ngerjain nomor 1 sampai nomor 6. Kalau seandainya ada 50 komen yang minta untuk itu dibahas, kakak bakalan bahas deh ya. Kakak bakalan bahas pakai rumus-rumus cepet yang tadi, pakai 4 tipe. Nah, kakak simpulin nih, tipe yang pertama, kalau terbentuk segitiganya sama sisi, atau segitiga sama kaki, kakinya yang sama tuh yang kayak gini ya. Kalau nggak ini. Pokoknya segitiga sama kakinya bentuknya seperti ini, itu tipe yang pertama. Nah, tipe yang kedua, ya, tipe yang kedua itu nanti titik sudut yang atasnya itu wajib tegak lurus. Kamu harus tahu tentang teori dari garis ke bidang yang tegak lurus, itu teorinya gimana. Nah, terus yang ketiga, tipe yang ketiga itu harus segitiga sama kaki. Kakinya itu seperti ini sama ininya harus sama, atau segitiga sama kaki yang kayak gini nih. Ini atau ininya yang sama, itu tipe yang ketiga. Nah, tipe yang keempat itu soal-soal yang sering digunakan atau sering muncul di SBMPTN. Nah, ini lumayan menarik nih tipe yang keempat. Kalau ada segitiganya sembarang, angka-angkanya sembarang, dan titik sudut yang atasnya itu nggak siku-siku, maka harus pakai rumus cos. Setelah itu ubah ke dalam bentuk sin. Nah, nanti dikawinin deh sin yang pertama sama sin yang kedua. Nah, itu tuh rumus cepetnya gitu ya. Terus aja kamu ada di channel ini gitu. Di channel ini nanti kakak bakalan bahas soal atau rumus-rumus cepet lagi yang lainnya gitu ya. Nah, tetap di subscribe, like, komen, dan share pelajaran dari kakak ini ya. Assalamualaikum.